Karena ekonomi sekarang ini yang rusak bukan hanya urusan sisi keuangan saja seperti 98. Demandnya rusak terganggu, supply-nya rusak terganggu, produksinya juga rusak terganggu. Hati-hati. Corona telah membuat krisis kesehatan kronis berujung pada krisis ekonomi yang disebut Presiden Joko Widodo melebihi petaka krisis 1998. Sejumlah perusahaan yang terinfeksi dampak pandemi corona pun mengalami kejang parah, berujung pada kebijakan tak menerima pegawai baru, PHK besar-besaran, hingga gulung tikar. Tak ayal angka pengangguran pun membumbung tinggi. Menurut pemerintah, sejak 1 April hingga 27 Mei 2020, terdapat 1,75 juta tenaga kerja formal dan informal yang terdampak COVID-19. Terbanyak dari wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hingga kini, kasus virus corona di dunia dan Indonesia masih menggila. Pertambahan kasusnya masih terus menanjak, bahkan telah menembus rekor 2.000 kasus lebih dalam 24 jam terakhir. Imbas sengatannya pada aktivitas bisnis pun masih mematikan. Motor perekonomian tanah air yang berasal dari konsumsi masyarakat masih lemah. Selama beberapa bulan terakhir, inflasi tercatat masih rendah, bahkan di saat momen Lebaran. Sejak Maret, indeks PMI Manufaktur Indonesia terus terkontraksi di bawah level 50. Mobilitas yang terganggu imbas pembatasan sosial kala pandemi menyebabkan penjualan retail anjlok 20% lebih pada Mei 2020. Pertumbuhan ekonomi pun diramal minus pada kuartal 2 tahun 2020. Gelombang pengangguran diproyeksi masih akan bertambah hingga akhir tahun ini. Jadi dampak dari pertumbuhan ekonomi yang melemah itu adalah kepada penurunan lapangan kerja. Ada dua sisi sebetulnya pukulan, ya. Jadi bukan hanya karena COVID, tetapi sebelumnya pun sudah akan menuju ke arah digitalisasi. Jadi ini akan mempercepat proses market yang lewat online. Ya, jadi otomatis lapangan kerjanya juga menurun. Ya, jadi ya karena otomatis marketnya berubah, pasarnya berubah. Jadi awalnya hanya karena teknologi, tapi sekarang ditambah teknologi dan kesehatan, maka market digitalnya akan meningkat pesat ya. Jadi teknologi informasi itu menjadi sangat penting. Lalu misalkan ekspor yang seperti padat karya, garment, sepatu, order dropnya worldwide, order dropnya mungkin 50-60% sampai 70% tergantung sektor tergantung kategorinya. Nah itu kan kalau kita nggak bisa mengatur dengan baik cash flow kita, ya kita bisa kolaps. Jadi pada waktu bisnis itu kembali lagi pulih di kuartal 1 atau kuartal 2 tahun depan sudah nggak berdaya lagi kan begitu. Yang mungkin recovery-nya masih lama. Jadi pasti akan penurunan karyawan itu akan berjalan terus gitu. Jadi swasta itu sampai hari ini belum banyak menerima bantuan, beda dengan negara tetangga kita itu. Pemerintah bukan tanpa usaha untuk menahan gerusan tenaga kerja. Sudah ada kucuran stimulus mulai dari insentif dunia usaha, UMKM, hingga penerbitan pelatihan lewat kartu prakerja. Namun pemerintah mengakui selama masa pandemi masih menghantui, maka pemulihan sektor tenaga kerja sulit realisasi. Sekali lagi memang recovery tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun ini. Jadi kami membutuhkan recovery 2021-2022. Pemerintah juga sangat memanfaatkan momentum banyaknya perusahaan-perusahaan Amerika yang merealokasi dari Cina. Pemerintah harus terus jor-joran mengatasi wabah corona, serta tak henti menggelontorkan stimulus untuk menahan gelombang pengangguran. Selama pandemi masih belum teratasi, ini masalah yang bisa kian kronis. Pengangguran akan menyebabkan negara kian tak produktif dan tentunya berujung pada ekonomi Ibu Pertiwi terjerembab dalam resesi. Tim Liputan CNBC Indonesia.